Senyuman di ujung jalan. Kisah ketika perjalanan solo ke luar negeri membuka hati tante yang lama terkunci. Apa jadinya ketika luka lama yang tak pernah sembuh tiba-tiba bertemu penyembuhnya di kota asing, ribuan kilometer dari rumah? Kisah ini bukan tentang cinta muda-mudi yang menggebu, tapi tentang hati seorang wanita yang belajar membuka diri lagi setelah sekian lama. Perjalanan solo ini bukan cuma tentang foto-foto indah, tapi tentang menemukan bagian hati yang sudah lama hilang. Halo, para penonton setia channel Celoteh Tante. Apa kabar semuanya? Balik lagi di channel kesayangan kita, Celoteh Tante. Tempat tante bisa cerita, bisa curhat, dan bisa senyum-senyum sendiri sambil dengerin kisah-kisah yang kadang nakal, kadang bikin nangis, tapi selalu dari hati ke hati. Kali ini, tante mau cerita tentang perjalanan yang bukan cuma ke negeri seberang, tapi ke bagian hati tante yang udah lama banget nggak tante buka. Yuk, siapin teh hangat dan cemilan manis. Kita mulai kisahnya. Tiket tanpa rencana. Namaku Davina. Di usia 42 tahun, aku baru menyadari bahwa yang paling sulit bukanlah kehilangan orang yang kita cintai, tapi kehilangan diri kita sendiri dalam proses mencintai orang itu. Aku pernah punya kehidupan yang terlihat sempurna dari luar, rumah yang nyaman, pasangan yang tampak setia, foto-foto keluarga di dinding ruang tamu, dan tawa yang terdengar hangat di pesta ulang tahun anak kami. Tapi semua itu seperti sandiwara yang lama-lama menyiksa. Setelah anak kami kuliah dan rumah menjadi hening, suara-suara kecil dalam diriku mulai berbicara, dan aku tak bisa lagi menolaknya. Hari aku menandatangani surat cerai adalah hari paling sunyi dalam hidupku. Bukan karena sedih ditinggalkan, tapi karena sadar. Aku tidak tahu siapa aku tanpa peran itu, istri. Aku berjalan keluar dari gedung pengadilan dengan langkah yang ringan tapi hampa. Rasanya seperti bebas, tapi juga sendirian di tengah keramaian. Teman-temanku bilang aku harus healing. Tapi bagaimana caranya menyembuhkan luka yang bahkan tidak terlihat? Malam itu, aku duduk sendiri di meja makan, dengan sisa pasta dingin dan gelas anggur yang tinggal setengah. Aku membuka laptop, scroll peta dunia, dan menatap layar seolah mencari sesuatu, apapun, yang bisa membuatku merasa hidup lagi. Lalu aku lihat nama itu, Barcelona, kota yang tidak pernah masuk dalam daftar impianku. Tapi entah kenapa, terasa memanggil. Tanpa berpikir panjang, aku pesan tiket. Pulang pergi. Tidak ada itinerari, tidak ada hotel mewah. Hanya satu koper kecil, paspor yang hampir kedaluarsa, dan hati yang sudah terlalu lama terbungkus duka. Saat pesawat lepas landas seminggu kemudian, aku tidak menangis. Tapi di dalam dada, ada getar halus yang berkata, akhirnya kamu memilih dirimu sendiri, Vin. Dan itu, lebih dari cukup untuk membuatku merasa ini adalah langkah awal menuju sesuatu yang tak terduga. Mungkin bukan bahagia, tapi kejujuran pada diri sendiri. Rindu yang tak terucap. Barcelona menyambutku dengan udara yang asing tapi menghangatkan. Jalanan berbatu, aroma roti dari panaderia di tikungan, dan suara gitar dari pemuda di taman. Semua terasa seperti pelukan halus untuk jiwa yang lelah. Aku menyewa kamar kecil di lantai 3 bangunan tua, dengan balkon mungil yang menghadap ke jalan sempit. Setiap pagi, aku duduk di sana dengan kopi hitam dan roti croissant yang belum tentu habis. Aku diam, melihat dunia lewat celah tirai, berharap suara-suara di luar bisa menggantikan kekosongan dalam hati. Di hari keempat, aku menemukan kafe kecil di sudut jalan bernama Cafe del Sol. Tidak ada yang istimewa, kecuali seorang barista muda bernama Miguel. Rambutnya agak berantakan, kulitnya coklat hangat, dan senyumnya. Entah kenapa membuat dada ini terasa aneh. Bukan rasa suka, tapi seperti rasa rindu. Rindu pada seseorang yang pernah membuatku tertawa tanpa alasan. Atau mungkin rindu pada diriku sendiri, sebelum semua luka itu datang. Hola, Senora Cafe Solo. Tanyanya sambil menyuguhkan secangkir kopi. Aku mengangguk, lalu tersenyum kecil.
Dari hari itu, setiap pagi aku kembali ke kafe itu. Miguel tidak banyak bicara, tapi setiap kali matanya bertemu mataku, aku merasa dilihat, bukan sebagai tante-tante turis kesepian, tapi sebagai perempuan yang utuh. Lama-lama, dia mulai duduk di sebelah mejaku di waktu-waktu sepi. Kami bicara tentang hal-hal kecil, tentang musim panas yang datang terlalu cepat, tentang pohon zaitun, tentang kenangan masa kecil yang tak penting tapi menenangkan. Di malam ketujuhku di Barcelona, dia mengajakku makan malam. Bukan di restoran mewah, tapi di dapur kafe yang sudah tutup. Kami makan pasta dengan saus tomat buatan sendiri. Minum anggur murahan dari botol tanpa label. Tapi malam itu terasa hangat. Aku belum pernah merasa begitu nyaman dengan seseorang yang hampir tak ku kenal. Dan dalam diam itu, aku menyadari, rasa nyaman bisa jadi jauh lebih berbahaya daripada jatuh cinta. Karena ia masuk perlahan, tanpa izin, tapi langsung ke bagian terdalam hati. Malam di balkon tua. Hari itu langit Barcelona meredup pelan. Matahari tenggelam dengan cara yang paling pelan dan lembut. Seakan tahu bahwa aku butuh waktu untuk melepaskan hari yang berat. Miguel menjemputku di depan kafe, hanya mengenakan kaos lusuh dan jaket denim yang sedikit robek di siku. Kami berjalan kaki menyusuri ganggang tua, berbagi tawa kecil di antara batu-batu jalan yang dingin. Tak ada niat apa-apa. Tak ada janji yang terucap. Hanya dua orang yang merasa nyaman dalam keheningan satu sama lain. Kami tiba di flat tempatnya tinggal. Bangunan tua berwarna krem dengan tangga yang berderit saat diinjak. Balkon kecilnya menghadap ke jalanan sunyi, dengan pot-pot tanaman yang nyaris mati karena lupa disiram. Tapi malam itu, semuanya terasa hidup. Ada anggur merah murah, sepiring zaitun asin, dan suara gitar yang dimainkan Miguel tanpa banyak bicara. Petikan nadanya tak sempurna, tapi jujur. Sama seperti senyumnya. Aku duduk di lantai balkon, bersandar di tembok dingin, mengenakan sweater pinjaman yang sedikit kebesaran. Dan di tengah lagu-lagu bahasa Spanyol yang tidak aku mengerti, aku merasa seluruh benteng dalam diriku mulai runtuh. Tangisku keluar. Bukan karena cinta, tapi karena beban yang sudah terlalu lama kupikul sendiri. Tangisan yang selama ini kutahan, agar dunia tetap melihatku sebagai wanita kuat dan baik-baik saja. Miguel tak berkata apa-apa. Ia hanya duduk di sampingku, meletakkan gitarnya, lalu menyodorkan satu potong roti dan berkata, "Kadang kita cuma butuh seseorang yang duduk di sebelah kita, bukan menyelesaikan masalah, cuma hadir." Kalimat itu menghantamku lebih keras dari apapun. Karena selama ini, aku hidup di tengah orang-orang yang sibuk memberi solusi, tapi tak pernah benar-benar duduk mendengarkan. Dan di balkon tua itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa tidak sendirian. Malam itu tak berakhir dengan ciuman. Tak ada pelukan mesra atau rayuan. Hanya dua manusia dengan luka masing-masing yang saling menatap dalam diam. Tapi anehnya, itu terasa jauh lebih intim daripada apapun yang pernah kualami sebelumnya. Dalam senyap itu, aku tahu, sesuatu dalam diriku sedang berubah. Sesuatu yang lama terkunci, akhirnya mulai membuka celah. Surat yang tak pernah dikirim. 3 hari setelah malam di balkon itu, aku memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Bukan karena aku sudah sembuh, tapi karena aku tahu, aku sudah menemukan apa yang kucari. Bukan cinta, bukan pasangan, tapi potongan diriku yang hilang, dan aku menemukannya dalam senyuman Miguel, dalam diam yang tidak menuntut, dalam obrolan tanpa pamrih. Hari terakhir di Barcelona, langit mendung, tapi hatiku justru terasa terang untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Saat aku akan pamit dari kafe kecil itu, Miguel memberiku sebuah amplop berwarna coklat, sedikit kusut, dengan namaku ditulis tangan, Para Davina. Ia tersenyum kecil dan berkata, "Bacanya nanti aja, saat kamu udah jauh. Biar kamu bisa dengar suaranya lebih jelas." Aku mengangguk, dan kami berpelukan sebentar. Pelukan yang lebih seperti ucapan terima kasih daripada salam perpisahan. Aku tidak membuka surat itu di bandara. Bahkan tidak saat pesawat transit. Aku menyimpannya di kantong jaket. Seperti menyimpan detak kecil yang masih ingin kubawa pulang. Aku baru membacanya 3 hari kemudian,
Di apartemenku yang dingin dan tenang. Duduk di meja makan yang sama saat aku dulu membeli tiket itu. Dan saat kulipat amplopnya, kertas itu mengeluarkan aroma samar kopi dan kayu manis, aroma Miguel. Isi suratnya sederhana. Tapi kalimatnya meresap, seolah ditulis dari tempat terdalam jiwanya. Dear Davina, terima kasih sudah membiarkanku duduk di sampingmu, walau hanya sebentar. Kadang, kehadiran kita dalam hidup seseorang bukan untuk tinggal, tapi untuk mengingatkan bahwa mereka masih bisa merasa dicintai, tanpa harus dimiliki. Kamu tidak perlu membalas surat ini. Tapi kalau kamu tersenyum saat membacanya, maka tugas surat ini sudah selesai. Be well, Miguel. Saat itu juga aku menangis. Tapi bukan karena sedih. Karena aku akhirnya bisa menerima bahwa beberapa orang hadir dalam hidup kita bukan untuk mengisi ruang kosong, tapi untuk menunjukkan bahwa kita layak diisi. Dan itu saja sudah cukup. Senyuman di ujung jalan. Sudah 3 bulan sejak aku kembali dari Barcelona. Waktu berlalu seperti biasa. Macet Jakarta, antrean kopi, notifikasi meeting yang tak kunjung usai. Tapi ada satu hal yang tidak biasa. Aku bangun pagi dengan hati yang tidak seberat dulu. Aku berjalan di bawah terik matahari tanpa merasa sedang dikejar bayangan masa lalu. Aku mulai menulis lagi di buku catatan kecil yang dulu hanya berisi daftar belanja dan deadline kerja. Kini, tiap halamannya berisi puisi, potongan dialog, dan rasa. Rasa yang dulu kupendam dalam-dalam, kini mengalir seperti air di sungai kecil. Tenang, tapi hidup. Aku tidak lagi mencari Miguel. Tidak stalking sosial medianya. Tidak berharap ia tiba-tiba muncul dengan tiket ke Jakarta dan membawa kelanjutan kisah. Aku tahu, yang terjadi di sana bukanlah prolog dari romansa, tapi epilog dari luka. Dan justru dari pertemuan yang sebentar itulah aku belajar bahwa cinta tak selalu harus dimiliki untuk bisa menyembuhkan. Hari ini aku berdiri di pinggir jalan, menunggu taksi online, sambil memeluk buket bunga yang kubeli untuk diriku sendiri. Seorang anak muda menyapa. Tante, cantik banget bunganya. Dari siapa tuh? Aku tersenyum. Senyum yang jujur, bukan basa-basi. Dari seseorang yang paling sabar nemenin aku selama ini. Dari aku, untuk aku. Lalu aku berjalan pergi, melintasi trotoar yang ramai, dengan langkah ringan dan hati yang utuh. Mungkin begitulah hidup mengajarkan kita. Kadang untuk sampai ke bagian paling tulus dari hati, kita harus melintasi kota asing, bahasa yang tak kita kuasai, dan senyuman dari orang asing. Tapi di ujung jalan itu, ketika kamu berdiri dan menoleh ke belakang, kamu akan sadar. Kamu tidak mencari siapapun, kamu sedang mencari dirimu sendiri. Dan jika kamu bisa tersenyum tanpa alasan, itu artinya, kamu sudah pulang. Nah, teman-teman tante semuanya, terima kasih ya, udah nemenin tante sampai akhir kisah ini. Senyuman di ujung jalan, bukan cuma cerita tentang Tante Davina dan Miguel, tapi juga tentang kita semua, yang pernah merasa sendiri, yang pernah patah, dan yang pelan-pelan belajar menyembuhkan diri sendiri, tanpa bergantung pada siapapun. Dari kisah ini, semoga kita semua bisa belajar satu hal penting. Kadang, kita nggak perlu pergi jauh untuk menemukan cinta. Karena cinta itu bisa dimulai dari diri sendiri. Kita cuma perlu berhenti sejenak, diam, dengar suara hati, dan peluk diri sendiri tanpa syarat. Tante tahu, mungkin beberapa dari kalian sedang ada di titik yang sama. Lagi kehilangan arah, lagi bertanya-tanya, aku ini siapa sih, sebenarnya? Tapi percayalah, itu bukan akhir. Justru disitulah hidup mulai menunjukkan warnanya. Untuk kamu yang sedang berjuang, Tante doakan. Semoga kamu bisa menemukan senyumanmu sendiri di ujung jalan. Semoga ada pelukan hangat, entah dari orang lain atau dari dirimu sendiri, yang bisa bikin kamu merasa cukup. Dan semoga kamu tahu, kamu itu berharga, bahkan ketika kamu merasa paling tidak berarti. Jangan lupa, tulis di komentar kalau kamu punya cerita yang serupa ya. Atau sekadar mau ngobrol bareng Tante. Celoteh Tante selalu buka ruang untuk kamu yang ingin didengar. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Dan ingat ya, kita boleh rapuh, tapi tetap bisa bersinar.